Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita, tapi aku tak minum dulu supaya ngomongnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, aku kasih tahu sama kalian semua. Aku itu mau merancang sebuah kajian ya, yang akan aku bikin sesederhana mungkin supaya kalian bisa memahami. Yaitu aku kasih judul apa ya? Tentang iman gitulah. Jadi judulnya tentang iman. Nah, dalam hukum-hukum sosial ya, itu sebetulnya hampir sama dalam hukum-hukum eksak. Eksak itu biasanya disebut notasi ya. Kalau di hukum-hukum sosial itu biasanya terminologi, atau terminologi itu apa ya kalau aku tak tahu aku bahasa Indonesianya apa terminologi itu ya. Itu perlu dipahami secara benar, dan perlu kita ada dalam satu kesepakatan tentang terminologi dari sebuah diksi gitu loh. Kalau ini nggak ketemu, maka di sananya nanti nggak ketemu, kacau nanti kajiannya gitu loh. Contohnya gini lah, misalkan kita diskusi tentang ani misalkan, kita harus sepakat dulu ani gang 5 atau ani gang 6 gitu loh. Jangan sampai kita diskusi tentang ani, yang satu ngomong ani itu hitam manis, karena yang dia bicarakan ani anak gadis gang 5. Sementara yang satu ngomong ani itu enggak, tinggi semampai putih, karena yang dia bicarakan ani anak gadis gang 5. Jadi nggak ketemu ya. Maka kita harus sepakat dulu ani yang mana ini yang mau kita diskusikan, kan begitu. Oke, itu sebuah penggambaran. Nah, sebelum masuk ke kajian yang akan aku rancang, yang mungkin nanti berseri juga itu ya, aku judul kasih tajuk tentunya sederhana aja, tentang iman. Kalian akan aku ajak dulu ini sebagai introduction untuk ke kajian berikutnya. Jadi ini introduction ya, yang menyangkut apa yang aku bilang tadi, terminologi. Jadi begini. Jadi judul kita ini, introduction-nya sebelum ke kajian tentang iman itu adalah non muslim membingungkan. Bingungkan. Ini ya, ini introduction sebelum kita berbicara tentang iman. Nih, non muslim membingungkan. Tuh. Karena apa? Kita berbicara dalam terminologi agama, maka dia harus mengakar kepada agama. Tuh, ya. Nggak bisa mengakar kepada sosial. Kalaupun ada yang mengakar kepada sosial, itu harus ada penjelasannya, itu jeluntungnya gimana gitu loh. Nah, sekarang agama itu ya menjelaskan dua kutub kepada kita, yaitu kutub iman. Nah, ini terminologinya apa tentang iman, ini nanti yang perlu kita sepakati. Dan kutub kafir. Ini loh. Ya. Jadi dua kutub ini diciptakan
Di dalam Al-Quran itu disebut dengan iman dan kafir. Gitu. Jadi, yang kini menjadi masalah, kenapa kafir kok bisa menjadi non-muslim itu loh? Ini jeluntungnya gimana? Nggak ada. Istilah ini kacau, membingungkan, non-muslim. Gitu loh. Katanya penghalusan. Penghalusan apa? Memangnya kafir itu kasar. Iman itu halus. Pemahaman-pemahaman yang keliru ini karena kita tidak paham terminologi-terminologi yang dibangun dalam konsep teologis itu. Makanya aku akan jelaskan dulu satu-satu sama kalian. Pertama tentang iman dulu. Ya. Iman. Iman itu kalau kita bicara dari hadis sebagai sumbernya, ya, kita merujuk ke hadis, itu begini. Sebentar, ini dari Tabrani ya. Aku ambil terjemahannya saja, nanti kau bisa lihat teks Arabiannya ya. Dari Tabrani, sebentar, hilang lagi dia. Nah, begini. Artinya iman adalah pengakuan dengan hati, ya, pengucapan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Itu iman. Ya. Itu iman. Kalau berdasarkan hadis, ya, iman itu ada 3 bagian. Hati, mulut, lisan, dan tindakan. Nih. Ya. Ini. Sementara ya, di ranah sosial itu kalau ditanyain apa arti iman? Percaya. Jadi cukup percaya saja dia. Jadi kalau orang sudah percaya, itu sudah beriman. Begitu. Nah, sekarang begini, ya. Nih, kita kan percaya kepada kitabullah ya. Ini Al-Qur'an ini. Ya. Terus kamu percaya ini Al-Qur'an? Percaya. Nah, itu sudah termasuk beriman. Kalau kita ngikuti terminologi sosial yang ada bahwa iman itu percaya. Titik. Cuman sampai di situ saja. Jadi orang nggak perlu dia hidup dalam Al-Quran. Pokoknya percaya adanya Al-Quran itu sudah dianggap beriman. Kan kacau jadinya. Padahal hadis tidak mengatakan begitu. Hadis itu mengatakan ada 3 domain yang bekerja, bahwa iman itu bukan hanya percaya, tetapi dinyatakan, ya, dinyatakan dalam kesadaran, yaitu hati, dinyatakan juga dalam ucapan, yaitu lisan, dinyatakan juga dalam tindakan, yaitu amal. Tuh, ini baru namanya beriman. Tuh, ya, pelan-pelan. Terlalu sulit nggak ini? Nggak kan? Ini semoga bisa 20 menit ini, jangan sampai panjang. Nanti kalau panjang ada yang protes lagi. Repot, kadang-kadang aku itu sudah tak mampatkan, tapi tetap aja dia perlu waktu panjang untuk menjelaskannya. Gitu. Nah, sekarang dari hati, lisan, dan tindakan itu cukup disebut bahwa iman itu adalah nih, pandangan dan sikap hidup. Le, masih nampak, Le? Nggak nampak? Nggak nampak, aku ganti gini. Pandangan dan sikap hidup. Ya. Jadi kalau diringkas, orang yang beriman itu adalah orang yang punya pandangan dan sikap hidup. Ini masih linguistik iman dulu loh ya.
Terus kafir. Orang biasanya kalau disebut kafir itu marah. Ya karena dia nggak tahu, dikira kafir itu ejekan. Bukan. Itu loh. Kafir itu artinya menutup. Nah, kasih sini ya. Menutup. Ini loh. Jadi kalau kalian disebut kafir nggak usah marah. Kafir itu artinya menutup. Itu loh. Jadi orang kafir, orang yang tertutup. Aku belum berbicara tentang iman tadi, pandangan dan sikap hidup. Tapi pandangan dan sikap hidup terhadap apa? Belum aku jelaskan. Ini hanya masih dari segi linguistik dulu. Begitu juga kafir itu menutup. Menutup dari apa? Juga belum aku jelaskan. Ya. Jadi permainan bahasanya itu begini. Oke. Sehingga kalau kafir itu jadi non-muslim, ini kacau. Ini kecelakaan bahasa. Entah gebleknya itu entah dari mana itu ya. Kok bisa jadi non-muslim itu loh. Karena kacau. Lihat gini ya. Kita bedah di sini. Non. Nah, ini aku batasi supaya kalian tahu. Non ya. Non. Ini di Al-Quran nggak ada ini istilah non-muslim ini. Non. Aduh, ini sudah habis. Bentar. Non-muslim. Muslim. Ya. Ini terdiri dari dua kata. Diksinya dua ini. Seret. Ya. Seret. Satu diksinya non. Satu diksinya muslim. Ya. Aneh itu di sini. Non itu bahasa apa? Kita sudah tahu. Ini bahasa Inggris. Muslim itu bahasa apa? Ini bahasa firman, bahasa Arabian. Nah, ya. Kemudian bahasa Inggris ini yang dikawinkan dengan bahasa Arabian diterima sebagai bahasa Indonesia. Wah, aneh gak ini? Nih. Aneh gak? Jadi penggabungan dua bahasa yang berbeda menjadi satu bahasa Indonesia, maka disebutlah non-muslim. Ini kan kekacauan. Kekacauan berpikir karena apa? Nggak taat. Sok keminter. Al-Quran sudah menyiapkan. Lawannya iman itu ya kafir. Nggak ada akan pola diganti non-muslim. Akhirnya kacau. Seperti ini. Bahasa Inggris dikawinkan dengan bahasa Arabian menjadi bahasa Indonesia. Ini kalau dalam biologi disebut hybrid. Hybrid antara Inggris dan Arabian. Hasilnya menjadi bahasa Indonesia. Ini dia, non-muslim. Jadi kita sekarang sudah familiar terhadap non-muslim itu seolah-olah itu benar. Padahal tidak. Kembalikan ke asalnya, kafir, tidak apa-apa. Nanti aku jelaskan sama kamu, orang kafir itu ya bisa masuk surga. Atau yang kami biasa menyebutnya jannah. Tergantung, aku tadi belum jelas, tergantung yang dikafiri itu apa. Orang iman juga bisa masuk nar. Tergantung yang diimani itu apa. Kan jelas, kafir itu menutup. Iman itu pandangan dan sikap hidup. Pertanyaannya, dia menutup dari apa? Dia berpandangan dan sikap hidup dari apa? Ini kan masih netral. Itu loh. Maka terminologi iman dan kafir itu harus dipahami secara genah dulu sebelum nanti kita masuk ke kajian yang aku bilang tadi tentang iman. Gitu ya.
Oke, udah berapa lama ya? 14. Oke, sebentar. Jelas ini ya. Apa aku di sini nampak deh? Sini nampak? Nampak. Terus kita lanjut ya. Nanti kalau sudah 25 lah kasih tahu. Atau kalau bisa jangan sampai kepanjangan. Sekarang ini mau beli. Ini lupa-lupa nih. Sekarang mana tutupnya ini tadi, Le? Aduh, dia kalau nggak ada tutupnya dia cepat habis. Ya sudahlah, habis nanti beli lagi. Sekarang iman ya. Iman, nih lihat nih. Iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Ini terbagi menjadi 2. Nih. Ada iman hak, ada iman batil. Ini mulai mengerucut dia. Gitu loh. Ya. Mulai mengerucut dia. Ada iman hak, ada iman batil, gitu juga. Nah, sekarang kafir ya. Nih, kafir. Juga begitu, ini namanya diagram pohon ya, decision tree. Diagram keputusan. Itu ada kafir hak. Ada kafir batil. Sekarang posisi kalian di mana? Dulu. Ya, posisi kalian di mana sekarang? Terserah. Tetapi karena kita dalam perspektif Islam, ya, maka hak dan batil itu legal standingnya itu adalah kepada Allah. Ya, Allah jangan dipahami kita kepada Allah itu lalu kepada fisik, bukan. Kita tidak mampu akan menemui Allah secara fisik. Yang kita temui itu adalah kepada ajaran Allah. Jadi setiap ada kata Allah itu perspektif kita kepada ajarannya yang kita bisa temui di Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi aku ulangi lagi. Yang hak itu adalah iman. Habis sendiri yang merah nih. Mana lagi yang merah? Bentar. Ini dia. Yang hak itu adalah iman yang dilandasi legal standingnya itu adalah ajaran Allah. Yang batil itu yang selain ajaran Allah. Aku singkat di sini ajaran Allah, ya. Ini selain ajaran Allah. Ya apa saja pokoknya di luar ajaran Allah. Begitu juga kafir hak, ya. Dia kafir terhadap yang hak. Ada juga kafir terhadap yang batil. Ini juga hak ini adalah ajaran Allah. Batil ini juga selain ajaran Allah. Oke. Ya. Jelas ya? Jadi ada iman hak, itu iman yang legal standingnya pada ajaran Allah. Iman batil, iman yang legal standingnya selain di luar ajaran Allah. Kafir hak itu adalah kafir terhadap ajaran Allah. Sudah habis semua. Aduh gimana ini? Bentar.
Nih, mudah-mudahan ini. Kafir batil itu selain ajaran Allah. Aduh, sepertinya memang harus beli besok, Le. Udah habis semua ini. Udah lah, ini terakhir ya, besok kita beli. Oke, sekarang aku jelaskan. Seharusnya, ya, apabila seseorang akan selamat, ya, atau dia memilih jalan keselamatan, maka dia harus imannya iman hak. Ya, 20 ya. Iman hak. Ini dia. Harus iman hak. Beriman terhadap ajaran Allah. Jangan iman batil. Gitu loh. Kita kan mau cari selamat ini. Nah, begitu juga kita harus beriman jika kita harus kafir. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap yang batil ini. Ya. Jadi orang iman itu yang iman terhadap yang hak, dan orang kafir yang kafir terhadap yang batil, itulah jalan keselamatan. Gitu loh. Paham? Ini kadang-kadang kau bingung ini. Kenapa? Oh, ada orang iman, dia selamat. Ya belum tentu yang diimani apa. Kalau yang diimani iman batil, selain ajaran Allah, bagaimana dia mau selamat? Ya. Oh, ada orang kafir, dia masuk nar. Ya belum tentu dia kafir terhadap apa. Kalau dia kafir terhadap selain ajaran Allah, lihat kafir tadi apa? Menutup. Jadi dia menutup selain ajaran Allah, maka dia selamat. Lah yang celaka itu adalah orang yang beriman terhadap iman batil dan kafir terhadap kafir hak. Itu yang celaka. Ya. Hati-hati, kalimatku itu dipahami. Kalau nggak bingung kau nanti. Nah, sekarang iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Ya. Kafir itu menutup apa? Menutup dari pandangan dan sikap hidup. Ya, ini masih netral ya. Aku ulangi lagi. Nah, sekarang kalau aku tarik ke sini, dia sudah berbicara hak dan batil. Tentunya kita sebagai orang Islam itu parameternya hak dan batil itu di Al-Qur'an. Ya, karena di Al-Qur'an lah itu dijelaskan konsep iman dan kafir. Gak ada konsep non muslim, gak ada ini. Ini membingungkan ini, kacau ya. Hybrid di mana bahasa Inggris di blender sama bahasa Arabian diterima sebagai bahasa Indonesia. Enggak. Jadi kalau kita disebut kafir nggak ada masalah, tapi kita kafir terhadap yang batil. Gitu loh. Nggak ada masalah. Kamu kafir, iya. Kamu menutup, ya. Menutup terhadap? Menutup terhadap yang batil kami. Gitu loh. Jadi kalau disebut kafir terus tersinggung, itu kan karena nggak tahu dulu permasalahannya. Dan sayangnya, ini orang-orang yang ngerti agama ini ya dijelaskan, gitu ya. Yang gelarnya sudah tinggi-tinggi itu. Kalau ini kan keblangsak orang, terus merubah yang sudah ditentukan Allah, terminologi kafir diubah menjadi terminologinya non-muslim. Kan kacau. Gitu ya. Oke, ini sebagai introduction sebelum besok kita kajian kita selanjutnya mungkin itu berseri ya tentang iman gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham ya. Jadi kalau aku berbicara tentang iman itu berarti apa? Berarti pandangan dan sikap hidup. Kalau aku berbicara tentang kafir berarti dia menutup gitu ya. Oke, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.